Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami dari tim LPPK Wahana Tama Indonesia. Teman-teman apa kabar? Baik ya? Masih semangat? Oke, pada tutorial kali ini akan kami jelaskan mengenai cara pembuatan bootable Windows berdasarkan jenis BIOSnya ya. Untuk jenis BIOS sudah saya jelaskan di materi saya sebelumnya. Teman-teman kalau masih belum paham, masih ada bingung atau kendala, teman-teman bisa buka lagi materinya. Nah, secara garis besar ada dua ya jenis BIOS, ada legacy atau BIOS lama. Ini untuk komputer atau laptop tipe atau keluaran sebelum tahun 2010. Yang kedua ada UEFI. Jenis BIOS ini untuk komputer atau laptop keluaran tahun 2010 ke atas. Nah, itu secara singkatnya ya. Nah, teman-teman nanti masih perlu menganalisa atau memastikannya terlebih dahulu. Nah, tujuan kita untuk mengetahui jenis BIOS ini untuk apa dan kaitannya apa dengan pembuatan bootable. Nah, teman-teman pastinya untuk menginstal Windows setelah kita buat bootable langsung diinstal begitu saja ya, tanpa ada khawatir bagaimana nanti error atau apa. Padahal di sini jika kita salah dalam menentukan format ya, format partisi penyimpanan atau harddisknya, nah, itu nanti juga berpengaruh pada saat kita melakukan instalasi Windows. Bisa jadi kita gagal. Nah, memang nggak sampai rusak ya komputer, hanya saja nanti kita gagal masuk step berikutnya, ke step inti penginstalan. Nah, jadi hanya mentok di tampilan ini, tampilan partisi harddisk. Ini jika saya artikan ringkasnya seperti ini. Harddisk ya, partisi harddisk yang dipilih itu formatnya MBR, di mana MBR ini adalah menyesuaikan jenis BIOSnya legacy atau BIOS yang lama. Sedangkan bootable Windows yang kita buat di flash disk itu sudah kita format GPT, di mana GPT adalah format harddisk untuk jenis BIOS UEFI. Nah, otomatis intinya ini tidak sinkron. Nah, masa MBR untuk UEFI. Nah, MBR itu pasangannya legacy. Nah, GPT itu pasangannya BIOS UEFI. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa pahami lagi di materi saya sebelumnya, dibuka lagi ya. Nah, mengenai itu, apa itu UEFI, apa itu legacy, apa itu BIOS. Nah, selanjutnya jika teman-teman sudah tahu kemungkinan kalau kita buat formatnya tidak sesuai, errornya seperti itu, kita cek lagi ya, atau pastikan lagi jenis BIOS yang kita pakai di laptop ya. Nah, caranya adalah tekan start menu. Nah, muncul kolom seperti ini ya, kolom pencarian, ketik aja MS Info 32, lalu tekan enter. Nah, nanti akan muncul sistem informasi. Nah, di sini berisi informasi-informasi mengenai OS Windows yang diinstal, varian berapa, terus prosesor komputer kita, terus pakai grafik berapa bit. Nah, itu ya, termasuk RAM. Nah, yang jadi inti adalah cari aja menu BIOS mode. Nah, di BIOS mode itu akan muncul dua pilihan ya, dua kemungkinan. Kalau nggak legacy ya UEFI. Hanya saja ada beberapa komputer atau laptop
yang menu BIOS ya, mode BIOS ya, BIOS modenya ini nggak muncul atau nggak ada. Nah, padahal tanpa itu kita nggak tahu ya, nggak tahu. Ini mungkin bingung. Ini BIOSnya pakai legacy apa UEFI. Nah, seperti di punya saya ini nggak muncul BIOS mode ya. Nah, kalau memang nggak nyatanya seperti demikian, ini sudah bisa dipastikan BIOSnya memakai legacy ya, pakai model yang lama. Otomatis format hard disk ya, format disk ya. Ketika kita buat di bootable di Rufus, nanti adalah formatnya MBR. Nah, jadi ini punya saya pakai legacy. Nah, untuk contoh UEFI, nah, ini ada. Nah, ini ya, BIOS mode. Jadi harus sampean fokusnya di sini, BIOS mode UEFI. Jadi kalau UEFI nanti kita format harddisknya pada saat pembuatan bootable di Rufus adalah memakai GPT ya, format GPT. Nanti ada di partition scheme. Nah ini UEFI. Nah ini legacy ya, BIOS mode. Nggak semua yang mode legacy itu BIOS modenya hilang ya, ada juga yang ada. Nah, jadi hanya sebagian saja yang nggak keluar. Sekarang kita sudah tahu cara ngecek jenis BIOS yang kita pakai ya, tanpa kita masuk pada BIOSnya secara langsung. Untuk cara masuk BIOSnya sendiri, insya Allah nanti saya buatkan tutorialnya ya. Nah, mungkin di tutorial cara setting BIOS sebelum instalasi Windows. Nah, selanjutnya kita masuk ke Rufus ya. Dijalankan dulu Rufusnya dengan cara klik 2 kali, pilih run. Bisa pakai versi 36, 33 atau versi berapapun karena ini sifatnya portable. Nah, nanti tampilan aplikasinya seperti ini. Pastikan di bagian device ini terbaca atau terdeteksi nama flash disk berikut kapasitasnya. Nah, kalau nggak terdetek atau dalam arti ya ini kosong ya, teman-teman bisa lepas dulu flash disknya, dipindahkan ke port USB lain. Nah, jadi harus benar-benar terbaca. Kalau masih dipindah masih nggak terbaca, ganti flash disknya. Barangkali flash disknya itu error ya. Nah, pastikan untuk flash disk minimal kapasitas 4 GB ya, 4 GB, atau kalau mau pakai di atasnya itu boleh. Terus kita geser ke bawah, boot selection disk or ISO image please select. Intinya ini perintah buat kita untuk memasukkan file Windows dengan format ISO yang mau kita install ke dalam laptop atau komputer. Caranya klik select, nanti kita akan diarahkan ke penyimpanan ya, disuruh nyari mana file Windows yang mau kita install. Harus berupa file ISO atau disk image file. Untuk ciri-cirinya seperti ini ya, icon kepingan CD. Misalnya saya contohkan mau install Windows 10. Nah, kita klik 2 kali, masuk. Nah, letaknya di sini ya, pengaruhnya ya. Pengaruh apa jenis BIOS tadi. Nah, untuk MBR ini untuk jenis BIOS legacy. Nah, jadi ketika tadi kita MS Info 32 BIOS modenya muncul legacy, nah kita settingnya MBR. Tapi kalau BIOS modenya munculnya UEFI, nah kita pakainya GPT. Nah, otomatis ini juga menyesuaikan, berubah-ubah sesuai pilihan kita, gitu ya teman-teman. Jadi BIOS itu model yang lama, UEFI model terbaru. Nah, ini GPT atau MBR adalah istilah nama partisi harddisk menyesuaikan jenis BIOS. Nah, kalau sudah dipilih seperti ini, yang lainnya biarkan saja, tinggal kita klik tombol start. Nah, untuk memulai, pastikan flash disknya dikosongkan atau diformat dulu. Kalaupun ada data, diamankan dulu dengan cara di backup. Nah,
Kita klik oke, kalau sudah. Jadi untuk membuat bootable Windows ini kita nggak bisa ya langsung main buat begitu aja tanpa tahu jenis BIOSnya. Ya kalaupun error itu memang nggak sampai merusak komputer ya. Hanya saja mungkin kalau kita yang baru pemula mendapatkan error seperti itu, kita juga mungkin panik. Nah, panik ya. Nah, padahal itu kasusnya ringan. Cuman kalau benar-benar pemula kita panik, bingung, nggak ngerti cara mengatasinya bagaimana. Nah, ini pengaruhnya hanya gara-gara kita salah pilih di bagian partition scheme, yang mana ini adalah berisi tentang format harddisk ya. Istilah format harddisk di mana GPT ini menyesuaikan jenis BIOSnya UEFI, atau MBR menyesuaikan dengan jenis BIOSnya BIOS legacy atau BIOS saja, seperti itu. Nah, ini saya skip dulu ya teman-teman. Nah, ini udah selesai ya. Nah, ini udah selesai, ditandai dengan tulisan ready dengan backgroundnya warna hijau. Nah, itu tadi teman-teman cara membuat bootable Windows berdasarkan jenis BIOS ya. Jadi saya ingatkan lagi, untuk partisi jenis GPT itu untuk BIOS UEFI. Jadi kita cek dulu BIOSnya UEFI apa legacy. Nah, nanti baru kita atur di sini. Nah, untuk MBR sendiri untuk BIOS lama legacy, seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial dari saya. Bila ada kendala atau masih bingung, bisa ditanyakan atau langsung chat saya langsung ya. Oke, saya akhiri sekian dulu untuk tutorial